且还在我们手上吗？能从阶下囚，你一心斗胜又如何？快走啊！我迟早回去那地方。 Alright guys, balik lagi di channel teman santuy dalam pembahasan alur cerita Baltotruk The Haven episode 172 ya guys ya. Sebelum masuk ke alur ceritanya, kita rekap santuy dulu sedikit aja episode sebelumnya. Ketika Xiaoyan sedang melakukan pelatihan tertutup, aliansi sungai mendalam secara tidak terduga menyerang pavilion bintang jatuh sehingga menimbulkan kericuhan luar biasa hebat. Meski Yao Chen bersama seluruh anggota pavilion mencoba untuk menahan pergerakan tetua Aula Jiwa dan Tianming, namun sayangnya mereka berhasil mengalahkan seluruh anggota pavilion bintang jatuh. Sampai akhirnya di saat kondisi krisis, Xiaoyan keluar dari tempat pengasingannya serta berhasil menerobos ranah Doseng. Terus gimana sih kelanjutan alur cerita di episode kali ini? Penasaran ya kan? Jadi langsung aja simetriskan posisi rebahan, siapkan secangkir minuman, inilah waktunya kita baku hantam. Melihat kultivasi Xiaoyan berkembang pesat dari puncak Dozun tingkat 9 menerobos ranah Doseng dalam waktu 2 tahun, seketika mengejutkan Guyao. Dia lantas meminta kedua rekannya untuk menyingkirkan Xiaoyan secara bersamaan, sehingga para tetua Aula Jiwa langsung menggunakan rantai langit puluhan ribu jiwa untuk memulai serangan. Di saat Guyao dan Tianzun ketiga dalam kondisi terdesak, Tianming terlihat melepaskan ratusan jiwa untuk menyerangnya dari segala arah. Meski dihadapkan dengan kemampuan tersebut, Xiaoyan jelas tidak gentar sedikit pun. Dia juga lantas menggunakan teknik reinkarnasi amarah Buddha memblokir seluruh ratusan jiwa. Bahkan dengan kesenjangan ranah kultivasi, Xiaoyan berhasil mengalahkan Tianming dalam satu kali serangan. Sambil menunjukkan ekspresi dingin, Xiaoyan menegaskan bahwa teknik barusan adalah reinkarnasi amarah Buddha. Itulah penyebab tangan Tianming pocel sebelah. Menyadari kemampuan Xiaoyan terlalu overpower, Guyao lantas memintanya untuk santuy aja. Pasalnya para tetua Aula Jiwa akan membalaskan dendam ini di masa depan. Kemudian dia bergegas pergi meninggalkan area tersebut. Sementara itu, dikarenakan Xiaoyan bersikeras membunuhnya, Tianming secara nekat melakukan aksi bundir. Namun sayangnya hal tersebut percuma saja, di mana reinkarnasi amarah Buddha berhasil melindungi seluruh nyawa murid pavilion bintang jatuh. Di saat Feng Zunze bersama para murid merasa kagum Xiaoyan berhasil menyelamatkan hidup mereka, Xiaoyan tanpa terduga mengetahui jiwa Tianming bersembunyi dalam tubuh seorang murid. Bahkan tanpa banyak cengcong melepaskan serangan jiwa, sehingga membuat jiwa Tianming jadi butiran mantan. Waduh, emang ya butiran mantan tuh ngeselin ya guys ya. Melihat kejadian tersebut seketika membuat Guyao bersama Tianzun ketiga kena mental. Pasalnya cuma satu serangan, Xiaoyan mampu membunuh seorang Banseng. Bahkan jiwa sekalipun tidak bisa melarikan diri. Dengan adanya fakta ini, Guyao bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut. Aksi pelarian Guyao tidak berselang lama, di mana Xiaoyan kembali menggunakan reinkarnasi amarah Buddha menghentikan aksi tersebut. Dikarenakan Guyao tidaklah ingin tewas begitu saja, dia lantas mengorbankan Tianzun ketiga memblokir serangan amarah Buddha. Waduh, anggota Aula Jiwa temen sendiri aja dikorbanin ya guys ya. Untungnya saja, ketika Guyao dalam kondisi terdesak, sosok tangan jiwa ranah Doseng tiba-tiba saja muncul di area ini. Tujuannya jelas untuk menyelamatkan Guyao dari kemampuan reinkarnasi amarah Buddha serta menahan teknik Xiaoyan.
Disa Xiaoyan terkejut melihat tangan jiwa Clan Hun, tua bangka justru menyombongkan diri. Meskipun seluruh tempat ini diselimuti pengunci ruang, namun pada dasarnya Clan Hun memiliki para ahli kuat Rana Doseng. Itulah yang menjadi alasan kenapa Xiaoyan tidak bisa menahan dirinya. Merasa muak dengerin bebacot Pak Tua bau tanah, Xiaoyan kembali melepaskan reinkarnasi amarah Buddha. Nah, dikarenakan sikap Tuan Muda Klan Xiao sudah keterlaluan, sang tetua menegaskan hanya seorang doseng tingkat 1 tidak mungkin bisa menandingi kekuatannya, di mana Klan Xiao akan tetap menjadi tahanan Klan Hun. Terlebih lagi, Xiao Zhan masih berada di tangan Aula Jiwa. Oleh sebab itu, jika berani menyelamatkan sang ayah, dia meminta Xiaoyan datang mencarinya di wilayah dunia jiwa alias Alam Hun. 我迟早回去。那地方， Singkatnya, melihat semua kenangan pengorbanan tetua pavilion seketika menjadi pukulan telak bagi Xiaoyan. Pasalnya jika dia tiba di waktu yang tepat, mungkin para tetua masih bertahan hidup sampai detik ini. Oleh sebab itu, Xiaoyan berniat menuntut balas dendam kematian ini terhadap ketiga sekte, Lembah Es, Pavilion Angin Petir, dan Sungai Mendalam. 我要让他们付出代价。 Di sisi lain, tepatnya di halaman Klan Han, setelah berhasil membantai Han Chi, Li Zunze meminta Han Fei pergi bersamanya. Meski Abah Fei menolaknya serta melakukan serangan, tapi Li Zunze dengan mudah mengalahkannya. Di saat Li Zunze memerintahkan seluruh pasukan menangkap semua sandera untuk mengendalikan Xiaoyan, Fei Tian lantas memperingatkan Han Yu untuk suren. Tapi dikarenakan Han Yu memiliki sifat keras kepala dan secara nekat menyerang Fei Tian dalam jarak dekat, hal itu justru membuatnya tertangkap oleh kemampuan Fei Tian, sehingga mereka memutuskan pergi kembali ke Pavilion Angin Petir. Tidak berselang lama, mengetahui Pavilion Bintang Jatuh bisa kapan saja mendatangi Pavilion Angin Petir, Li Zunze segera meminta seluruh anggota untuk melindungi para sandera. Namun di waktu bersamaan, Tuan Muda Xiaoyan menunjukkan diri, serta menyerahkan para tetua Pavilion Angin Petir ke hadapan Li Zunze, bahkan melepaskan aura tekanan doseng. 萧炎， 斗圣， Dalam situasi ini, Li Zunze mencoba untuk mengancam Xiaoyan. Selain nyawa keluargaan berada di tangannya, aliansi Sungai Mendalam yang dipimpin oleh Tianming, dia juga tidak melakukan apapun saat penyerangan berlangsung. Terlebih lagi selama Xiaoyan bersedia melepaskan anggotanya, maka Li Zunze berjanji memutuskan hubungan dengan Pavilion Bintang Jatuh dan tidak akan pernah lagi mencampuri urusan mereka. Xiaoyan menegaskan, meski dalam waktu 2 tahun terakhir Pavilion Angin Petir menindas para murid Pavilion, serta menuduhnya mencuri teknik langkah 3000 petir dan menggunakan formasi pelindung sekte untuk melawannya, hal itu masihlah bisa dia terima. Hanya saja melihat kematian seluruh rekan-rekannya dan saat ini menjadikan anggota Klan Han sebagai tahanan, hal itu jelas tindakan yang tidak bisa ditoleransi. Oleh sebab itu, Xiaoyan segera menggunakan skill 3 pedang Alucard serta membunuh Fei Tian dalam 1 kali serangan. Desa Xiaoyan menegaskan tujuannya ke sini untuk menuntut balas dendam atas kematian 28 orang Pavilion Bintang Jatuh di tangan Pavilion Angin Petir. Si tua bangka Le masihlah bersikap sombong. Jika Xiaoyan berani menghancurkannya, klan Ponik Surgawi pasti akan memburunya. Bukannya gentar mendengarkan ancaman barusan, Xiaoyan terus mengeluarkan reinkarnasi amarah Buddha. Sementara Li Zunze tetaplah bersikeras untuk melakukan perlawanan. Pasalnya setelah dia menanamkan segel petir dalam tubuh keluarga Han dan menggunakan sedikit kekuatannya, maka nyawa keluarga Han tidak akan selamat. Oleh sebab itu, Li Zunze ingin melihat seberapa jauh kemampuan Xiaoyan menyelamatkan orang. Tapi... Singkat cerita, sambil mengucapkan permintaan maaf telah membawa keluarga Han dalam situasi seperti ini, Xiaoyan juga lantas menanyakan bagaimana kondisi Abah Han Fei pasca menerima serangan sebelumnya. Han Sui mengatakan,
Dikarenakan faktor umur kakeknya udah tua, ditambah lukanya cukup serius, mungkin sang kakek membutuhkan waktu lama untuk terus rebahan. Mendengarkan hal itu, Xiaoyan terlihat memberikan sebuah pil penyembuh. Di tengah-tengah percakapan tersebut, Han Ji alias Bapak Han Yu dan Han Sui tiba-tiba saja menghampiri kedua putrinya. Tujuannya jelas mengucapkan terima kasih atas bantuan Xiaoyan telah menyelamatkan seluruh keluarga mereka. Meski Xiaoyan tidak pernah menyangka pelatihan tertutup selama 2 tahun membawa bencana untuk keluarga Han, tapi mengingat posisi sekte utama di wilayah utara sudah kosong, Xiaoyan lantas menyarankan Han Ji untuk menggantikan posisi tersebut jika dia bersedia. Terlebih lagi, Pavilion Bintang Jatuh akan memberikan bantuan penuh kepada mereka. Tanpa basa-basi dan tidak ingin menyia-nyiakan hal itu, Han Ji lantas menerima saran tersebut. Dia juga menyerahkan semua peraturan di tangan Xiaoyan. 接下来该你们了。 Wadidaw, seperti itulah pembahasan alur cerita Donghua Ball Tetruk The Heaven episode 172-nya. Gimana guys menurut pendapat kalian? Bener-bener mirip ya kan sama spoiler yang udah Mimin buatin. Tapi kayaknya sih kelebihan ya guys ya spoiler yang Mimin buatin di episode 172. Ya kalau kalian masih penasaran sih bisa langsung cek daftar playlist spoiler BTTH ya guys ya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Oke lah, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank si ketua sekte undur diri dulu. See you and bye. Bye. Perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.